Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, semoga selalu sehat dan bahagia. Pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Ya, jadi ini adalah bab kedua untuk kelas 10 semester ganjil ini. Nah, untuk yang pertama, menginterpretasi makna dalam eksposisi. Menginterpretasi itu adalah mempelajari, ya. Nah, eksposisi biasanya digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan atau pendapat. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Nah, untuk menguatkan gagasan atau pendapat tersebut, ya, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis atau berupa argumen. Dengan kata lain, ia bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Namun, jika argumen atau pendapat yang disampaikan lemah dan tidak meyakinkan, kamu dapat saja menolak pendapat yang disampaikan. Ya, tentu saja menolaknya dengan cara yang baik. Nah, bentuk teks ini biasanya digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Jadi, yang dinamakan teks eksposisi adalah teks yang biasanya untuk menyampaikan gagasan atau pendapat. Nah, gagasan atau pendapat tersebut harus dibuatkan dengan argumen yang ada atau berupa alasan-alasan yang logis, ya. Nah, ini adalah contoh pendapat yang disampaikan. Contohnya, narkoba berbahaya bagi generasi muda. Ini baru berupa pendapat, ya. Belum ada argumen atau alasan-alasan yang logis. Nah, argumen yang disampaikan di sini adalah satu contoh, jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 7 juta orang dan sebagian besar diantaranya adalah para pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Nah, pendapat ini dikuatkan dengan argumen yang disampaikan seperti ini. Jadi harus ada penguatan. Kalau penguatannya itu lemah, nanti bisa saja pendapat tersebut dapat ditolak, ya. Kemudian ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini bisa berupa saran. Nah, di sini ada rekomendasinya. Generasi muda, calon penerus bangsa, seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas dengan 3 cara. Nah, ini adalah salah satu contoh analisis yang ada di teks di file buku bahasa Indonesia, ya. Jadi pendapat yang disampaikan harus dikuatkan dengan argumen yang ada dan rekomendasinya itu harus berupa saran. Sarannya seperti apa? Nah, seperti itu. Kemudian di dalam teks eksposisi itu ada yang namanya fakta dan opini, ya. Yang namanya gagasan atau argumen itu ada fakta dan opini. Dalam menyampaikan argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta-fakta yang disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Coba kamu perhatikan contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat fakta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Nah, kalimat ini adalah kalimat fakta karena di dalamnya terdapat data yang real, ya. Karena di dalamnya terdapat data yang real, ya, ada statistik yang tercatat. Nah, kita bandingkan dengan kalimat opini yang di bawahnya. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, di sini ada kata kunci mengapa kalimat di sini disebut kalimat opini. Sudah seharusnya, ya. Di sini merupakan kalimat opini, ya. Jadi berbeda dengan kalimat yang ada di atasnya. Kalimat fakta berisi data atau statistik yang nyata, sedangkan kalimat opini masih berupa
argumen, ya. Kalian harus bisa membedakan antara fakta dan opini. Kalau fakta sudah pasti atau tentu kejadiannya atau peristiwanya, sedangkan kalimat opini belum pasti bisa dibuktikan, ya. Nah, selanjutnya kita pelajari menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Semua teks itu ada struktur dan kebahasaannya. Begitu juga dengan teks eksposisi, ya. Nah, struktur teks eksposisi itu dibangun oleh pendapat atau opini, ya. Sejalan dengan isi teks eksposisi, struktur teks eksposisi meliputi yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum, ya, yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Jadi tesis atau pernyataan pendapat itu pembuka dari teks eksposisi yang berisi tentang pendapat umum, ya. Jadi pendapatnya masih secara umum, itu tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi merupakan unsur penjelas, ya, yang dijelaskan secara detail untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau bicara. Nah, argumentasi ini sangat penting bagi teks eksposisi karena di dalamnya mendukung dari pernyataan pendapat umum, ya. Jadi alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli harus bisa disampaikan di bagian ini, ya. Struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi, ya, atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi bagian yang ketiga ini bisa berupa penegasan ulang atau rekomendasi, ya. Jadi menegaskan kembali pendapat yang ada di awal serta menambah saran, yaitu atau disebut sebagai rekomendasi, ya. Yang namanya struktur itu harus disampaikan secara urut. Jadi yang pertama itu tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang atau rekomendasi. Jadi nanti kalau misalkan kalian menganalisis teks, itu paragraf pertama itu pasti tesis. Nah, tesis itu sampai paragraf berapa? Nah, kalian harus bisa menganalisis. Setelah tesis yaitu argumentasi, baru paragraf terakhir itu pasti penegasan ulang atau rekomendasi, ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh analisis atau identifikasi struktur teks eksposisi teks yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Nah, di sini ada di file buku Bahasa Indonesia. Kalian nanti bisa lihat filenya. Nah, di sini ada paragraf, kita anggap paragraf pertama dan kedua. Nah, di sini ada tesis atau pernyataan pendapat. Saya bacakan, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, di sini merupakan tesis atau pernyataan pendapat, ya, sebagai pembuka permasalahan. Setelah itu ada argumentasi, ada para ahli menyebutkan. Nah, itu pernyataan para ahli. Kemudian di sini ada data atau fakta, ya. Di sini saya contohkan sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar, ya. Ini berupa data atau fakta, ya. Kemudian di sini juga masih data dan fakta, ya. Jadi yang namanya argumentasi tadi selain alasan yang logis itu ada data, fakta, dan pernyataan para ahli. Kemudian bagian terakhir yaitu penegasan ulang atau rekomendasi. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya, nah ini saran, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi, ya.
Jadi yang namanya struktur itu harus urut, disampaikan urut. Ya. Itu adalah analisis dari teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Nah, sekarang kita lanjutkan kebahasaan teks eksposisi. Jadi kebahasaan ini yang ada di dalam teks eksposisi ada beberapa kebahasaan. Yang pertama, penggunaan makna istilah. Dalam teks eksposisi itu banyak sekali istilah yang digunakan sesuai bidang permasalahan yang dibahas, ya. Nah, penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan, ya. Jadi makna istilah tersebut kalian harus tahu artinya. Contoh di sini ada kata polusi. Oh, polusi itu maknanya atau artinya apa ya? Oh, pencemaran. Kemudian habitat. Habitat di sini ada beberapa makna. Ada tempat tinggal, ada tempat hidup organisme, kemudian ada geo, tempat kediaman. Intinya di sini adalah habitat itu tempat tinggal bagi seseorang atau organisme tertentu, ya. Kemudian selain ada makna istilah, ada adjektiva. Adjektiva itu adalah kata sifat. Kalian pasti sudah mengenal kelas kata, ada nomina, ada adjektiva, ada verba, ada adverbia, dan lain sebagainya. Sering digunakan yaitu adjektiva atau kata sifat. Kata sifat misalkan di sini serius. Serius itu merupakan kata sifat yang makna kamusnya atau leksikalnya itu artinya sungguh-sungguh, tidak bergurau, gawat atau penting. Kemudian ada besar dan tinggi, ya. Jadi kalian harus tahu maknanya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ada afiksasi atau imbuhan. Nah, afiksasi atau imbuhan ini juga digunakan dalam teks eksposisi. Contoh, kata bentukan. Kata bentukan ini adalah kata imbuhan. Penipisan. Jenis penipisan ini itu jenis kelas katanya itu nomina. Imbuhan yang digunakan peran. Kata dasar dari penipisan itu adalah tipis. Sedangkan tipis itu sendiri adalah merupakan adjektiva atau kata sifat. Jadi jika ada kata dasar yang memperoleh imbuhan, itu jenis atau kelas katanya bisa berubah. Kalian bisa lihat dari kata dasar tipis yang merupakan adjektiva mendapatkan imbuhan poan itu berubah menjadi penipisan, kelas katanya juga berubah menjadi nomina. Tetapi ada kata dasar yang misalkan ditambahkan imbuhan itu tetap jenisnya. Contoh kata dasar makan. Makan itu kata dasar jenisnya verba. Jika ditambahkan an, imbuhan an, itu makanan itu berubah menjadi nomina. Tetapi jika ditambahkan imbuhan me menjadi memakan. Nah, memakan tetap jenisnya verba, ya. Ini ada contoh lagi menyapu. Menyapu itu jenisnya verba, mendapatkan imbuhan me dari kata dasar sapu. Sapu itu sendiri merupakan jenis atau kelas kata nomina. Begitu juga dengan terawat. Terawat itu adjektiva, imbuhannya ter. Kata dasarnya rawat. Jenis rawat itu verba, ya. Nah, kalian harus bisa membedakan kelas atau jenis kata yang ada. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kebahasaan kalimat aktif. Di sini ada kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat dengan subjek sebagai pelaku dari sebuah kejadian atau pekerjaan. Contohnya, di sini ada ciri-cirinya. Predikat yang digunakan oleh kalimat aktif itu kebanyakan ber atau me. Contohnya predikat menggandeng dan berbelanja, ya. Dari kata gandeng mendapatkan imbuhan me, dari kata belanja mendapatkan imbuhan ber. Contoh tadi kalimat aktif di sini, Yusuf memancing ikan. Yusuf itu sebagai objek, memancing sebagai predikat, ikan sebagai objek, ya. Dalam kalimat aktif, Yusuf jelas-jelas sebagai objek melakukan sebuah pekerjaan. Pekerjaannya apa? Yaitu memancing. Nah, kalimat aktif sendiri terbagi menjadi dua berdasarkan ada atau tidaknya objek. Kalau adanya sebuah objek itu disebut kalimat aktif transitif. Jadi kalimat aktif transitif itu kalimat aktif yang predikatnya
membutuhkan sebuah objek, sehingga pola dasar jenis kalimat ini SPO itu yang minimal. Tapi bisa ditambahkan ada pelengkap keterangan, yang penting ada objeknya, ya, ada objeknya. Selain itu, predikat pada kalimat aktif transitif biasanya menggunakan hubungan me atau memper. Kita lihat contohnya. Para petani menanam padi. Ini polanya SPO. Para petani itu S, menanam itu predikat, padi objek, ya. Jadi ada objeknya, kalimat aktif transitif. Kemudian ada contoh yang kedua. Ibu membelikan adik baju baru. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik objek, baju baru itu pelengkap. Jadi tetap minimal SPO, tetapi bisa dikembangkan dengan adanya pelengkap. Begitu juga dengan contoh yang ketiga. Ayah membawa oleh-oleh dari Surabaya. Ayah itu sebagai subjek, membawa sebagai predikat, oleh-oleh sebagai objek. Sedangkan dari Surabaya itu keterangan tempat, ya. Itu tadi kalimat aktif transitif. Kemudian di sini ada kalimat aktif intransitif. Kebalikan dari transitif, intransitif itu tidak memerlukan objek. Jadi kalimat yang predikatnya tidak memerlukan objek, namun bisa ditambahkan dengan keterangan atau pelengkap. Dengan demikian, pola dasar kalimat ini berupa subjek predikat saja boleh, subjek predikat keterangan boleh, subjek predikat pelengkap juga boleh. Ya, adapun predikat yang digunakan itu biasanya berterkaan atau beraan. Contohnya, kami bermain di tanah lapang. Kami itu subjek, predikatnya bermain, di tanah lapang itu keterangan tempat. Kemudian yang kedua, kami tertawa karena melihat tingkah lakunya yang begitu lucu. Kami subjek, tertawa itu predikat, karena melihat tingkah lakunya yang begitu lucu itu keterangan sebab, ya. Jadi tidak ada objek. Kemudian yang ketiga, Pak Romi tertipu hingga ratusan juta rupiah. Pak Romi subjek, tertipu predikat, hingga ratusan juta rupiah itu keterangan akibat, ya. Kemudian yang terakhir, tubuhnya berlumuran keringat. Tubuhnya itu merupakan subjek, berlumuran predikat, sedangkan keringat itu merupakan pelengkap. Jadi kalimat aktif intransitif tidak memerlukan objek. Jadi kalian harus bisa memahami. Nah, itu adalah materi teks eksposisi. Dari tadi menginterpretasi teks eksposisi itu apa, saya ulas lagi. Teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan sebuah gagasan, ya. Saya scroll ke atas, ya. Eksposisi biasanya digunakan seseorang untuk menyampaikan gagasan atau pendapat. Tapi ingat, eksposisi saat menyampaikan gagasan itu harus ada alasan logis atau argumen, ya. Jadi menguatkan pendapatmu. Kemudian ada fakta dan opini. Kalau fakta itu sudah pasti kebenarannya, sedangkan opini belum pasti, ya. Kemudian struktur teks eksposisi ada 3: tesis atau persyaratan pendapat, argumentasi, penegasan ulang atau rekomendasi. Struktur ini harus disampaikan secara urut. Jadi kalau kalian menganalisis teks itu harus urut strukturnya dari atas tengah sampai ke bagian yang akhir. Kemudian selain struktur, kebahasaan teks eksposisi itu tadi ada 4. Ada makna istilah, ada adjektiva, kemudian afiksasi, dan terakhir kalimat aktif transitif dan intransitif. Nah, demikian penjelasan tentang teks eksposisi yang saya sampaikan. Kita bertemu lagi pertemuan selanjutnya dengan saya, Bapak Gali Suryaatmaja, pengampu bahasa Indonesia. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.